Baik pemirsa, kami sampaikan informasi terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru, di mana kendaraan pribadi terutama asal Jakarta memadati gerbang tol Paster Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Para pengguna kendaraan pribadi ini diperkirakan akan menghabiskan masa libur sekolah Natal dan Tahun Baru di Bandung. Pihak Jasa Marga pun memprediksi puncak arus mudik di momen libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 dan 23 Desember mendatang. Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Purbalenyi, Agni Maivina mengatakan di momen libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi lebih dari 40.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara itu, guna mengantisipasi tersendatnya lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka semua gate masuk untuk di tol Paster. Nataru kali ini, jadi untuk puncak itu diperkirakan ada 2 kali terjadi ya Pak, di tanggal 20, kemudian untuk arus puncak kedua itu di tanggal 24 di sebelum Natal di tanggal 24 Desember. Kemudian untuk arus balik, puncak arus balik pertama di tanggal 28 Desember atau hari Minggu, dan untuk puncak arus balik yang kedua di tanggal 4 Januari 2026 karena itu tahun barunya di hari Jumat, di hari Kamis, kemudian lanjut sampai weekend di hari Minggu begitu Pak. Untuk puncak kalau di Paster ya Pak ya, di Paster sendiri jadi khusus untuk yang masuk Kota Bandung ya Pak, kalau Kalihurip itu kan nanti dia bisa menyebar ke Purwakarta dan lain sebagainya. Jadi untuk yang di exit Paster itu puncak itu terjadi di hari Selasa tanggal 23 Desember. Memasuki hari pertama libur panjang Nataru dan akhir pekan, wisatawan yang berdatangan ke Puncak Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu ini terpantau padat. Antrean panjang kendaraan yang menuju ke puncak terjadi sejak pagi hari, yaitu dari akses keluar tol Jagorawi menuju ke Simpang Gadok dan Puncak. Ribuan kendaraan mengular hingga menyebabkan antrean sepanjang 2 km mulai dari kilometer 46 hingga 48,2. Petugas pun menerapkan sistem kebijakan satu arah untuk mengurai antrean kendaraan. Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Rizky mengungkapkan, peningkatan arus ini mulai dirasakan memasuki hari pertama operasi lilin 2025 dan diperkirakan akan terus terjadi mengingat sekolah mulai memasuki masa libur. Sementara itu, pihaknya mengimbau kepada para pengguna kendaraan agar menyiapkan diri dengan bencana hidrometeorologi. Pasalnya, intensitas hujan di kawasan puncak masih terbilang tinggi dan rawan bencana. Di puncak sendiri kurang lebih ada hampir 3.000 kendaraan yang sudah melintas naik turun dari pukul 00 sampai dengan pukul 8 tadi. Kami himbau kepada masyarakat yang ingin berwisata, di mana sekarang kita bisa melihat cuaca juga sedikit gerimis. Dihimbau agar pengendara motor selalu menggunakan jas hujan. Dan untuk melihat informasi terkini pemirsa mengenai arus lalu lintas memasuki libur panjang Nataru, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan kontributor Berita 1, ada Ayep Sopandi di gerbang tol Paster, kemudian Heru Yustanto di jalur Puncak Bogor. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Ayep Sopandi terlebih dahulu. Ayep, jadi bagaimana pantauan terkini dari kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Paster? Apakah memang semakin sore ini semakin padat dan kira-kira kapan nih puncak arus kedatangan menuju ke wilayah Bandung akan terjadi? Ya, Black, selamat sore saja dan pemirsa Berita 1 dapat kami sampaikan terkait info terkini di gerbang tol Paster, di mana memang dapat terlihat di belakang saya antrian kendaraan terus terjadi sejak pagi hari tadi, dan memang untuk antrian sendiri terjadi mulai dari pukul jam 9 pagi hingga sore hari ini, karena memang pihak Jasa Marga sendiri memprediksi untuk puncak arus libur panjang Natal yang sekolah ini akan terjadi pada 20 Desember hari ini, sehingga memang ribuan kendaraan sejak pagi tadi sudah melintasi dari arah Jakarta memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini saja. Dan dapat saya sampaikan juga memang ikut mengantisipasi kepadatan tersebut, pihak Jasa Marga sendiri membuka semua gate tol yang ada di exit tol gerbang Paster menuju Kota Bandung ini, dan selain itu juga memang adanya penebalan petugas saat libur Nataru oleh pihak Jasa Marga itu sendiri. Dan
dapat kami sampaikan bahwa bagi masyarakat yang ingin berlibur ke kota Bandung, angka baiknya untuk menghindari gate tol Paster karena memang ada beberapa titik yang menjadi rawan kepadatan di gerbang tol yang memasuki kota Bandung, yaitu baik di gerbang tol Paster maupun Cileunyi itu sendiri. Dan memang bagi para warga dari Jabodetabek bisa memilih beberapa gate tol Paster beberapa gate tol yang lainnya seperti gerbang tol Pasir Koja, Kopo maupun Buah Batu yang sedikit minim kepadatan dibanding Paster maupun Cileunyi itu sendiri saja. Baik, kita akan bergeser. Terima kasih rekan Aib Sopandi untuk laporan langsung Anda, dan kita akan menuju ke rekan Heru Yustanto di jalur puncak. Pemirsa, Heru, seperti apa di tempat Anda melaporkan saat ini? Kalau tadi di gerbang tol Paster memang antrian kendaraan terus terlihat sejak pagi. Nah, apakah untuk di wilayah puncak ini sama hal yang terjadi, dan bagaimana tadi penerapan sistem satu arah? Apakah sudah kembali normal? Ya, baik, selamat sore Susa dan para pemirsa. Kalau rekan Aib tadi melaporkan di gerbang Paster sudah mulai begitu ramai. Ini kita laporkan dari kawasan Simpang Pasir Angin Puncak Kabupaten Bogor. Di mana saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ini kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi kembali. Ini adalah arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun Jabodetabek menuju ke puncak. Di mana pada sore hari ini kendaraan kembali berdatangan menuju puncak setelah sempat tertutup kebijakan sistem satu arah yang tadi diberlakukan mulai pukul 1 sampai sekitar pukul 4.30 tadi, di mana kebijakan sistem satu arahnya dari puncak menuju Jakarta, sehingga yang dari arah Jakarta ditutup. Saat ini sudah dinormalkan kembali, dan kemudian arus kendaraan dari arah Jakarta ini mulai menyerbu ke kawasan puncak begitu. Terus ya. Baik, kalau begitu kita akan nantikan terus bagaimana keterbaruan di periode libur Natal dan Tahun Baru untuk arus wisata, baik itu yang ke Bandung ataupun puncak nantinya. Terima kasih rekan Heru Yustanto dan juga Aib Sopandi melaporkan dari tempat lokasi. Selamat kembali bertugas.